Lore Tengah. Selamat datang di situs Pokekea yang sangat luas. Belajar sejarah masa lalu, hidup saat ini untuk masa depan. Tabe. Di dunia, Pulau Sulawesi sejak terbentuknya memang sudah terpisah dari pulau lain. Nah, Pulau Sulawesi itu terbentuk dari 3 benua. Tidak ada pulau di seluruh dunia terbentuk dari 3 benua. Benua Asia, Australia dan Pasifik. Ada benua Pasifik. Iya. Di mana benua? Oh. Sekarang kan dasar lautan. Oh. Palung Marianas. Oke. Jadi kalau kita di Palu, misalnya di Palu ya, saya gambar seperti Palu. Gunung sebelah barat, Tanjung Karang sampai ke Bulukumba ini, itu adalah bagian dari Asia. Garis Wallacea itu ada di Sulawesi. Dan hewan-hewan yang ada di Sulawesi, yang endemik tidak ada di tempat lain di seluruh dunia. Karena jawaban tadi itu. Jawa, Sumatera, Kalimantan, di zaman sebelum es mencair itu daratan yang sama. Daratan yang sama maksudnya. Jadi sehingga flora fauna yang ada di Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Semenanjung Malaya, Malaysia, Thailand dan yang katanya itu sama. Dan salah satu bukti juga yang menguatkan Sulawesi ada salah satu pulau tertua di dunia. Ada 10 danau purba di dunia, 10 danau tertua di dunia. Dari 10 itu 2 di Indonesia, 1 di Jepang, ya. Di daerah Siberia ada berapa? 2, 3, 1 di Amerika Latin kalau tidak salah. Nah, 2 di Indonesia itu dua-dua ada di Sulawesi. Umurnya itu paling muda 5 juta tahun. Danau apa itu? Danau Matano dan Danau Poso. Sehingga tahun ini Danau Poso itu akan menjadi geopark menuju dunia. Nah, kebetulan saya juga di dalam. Nah, tetapi pengurusan geopark untuk Danau Poso bukan di Kementerian Kebudayaan, tapi di Kementerian ESDM. Apa itu KSDM? Energi dan Sumber Daya Mineral. Kenapa? Karena geologi. Oke. Jadi kalau ada 3 nanti warisan dunia di Sulawesi Tengah, itu sangat hebat di dunia. 1 geopark mewakili geologinya, 1 cagar biosfer mewakili biologinya, dan kebudayaan nanti itu megalitik mewakili budaya. Welcome to Laos. Ya, oke. Nanti saya akan ke sana. Ya. Berarti geologi itu Danau Poso, Pak ya? Bulan depan saya Jadi saya buktikan tuh kenapa harus warisan dunia, ya. Ini Laos. Iya. Ya. UNICEF ya, bukan UNESCO. UNESCO ya. Bukan UNICEF. UNICEF. Ya. UNICEF untuk kesehatan. Oke. UNESCO. Untuk kalau UNESCO budaya itu di Paris. Ya, Paris Selatan. Kalau dalam penelitian budaya itu disebut patung menhir atau arca menhir. Kalau umumnya biasanya patung dalam budaya megalitik disebut patung megalitik. Tetapi kenapa khusus Sulawesi Tengah, khusus di Lore disebut patung menhir? Karena menhir adalah batu tegak, ciri khas megalitik tua. Dan patung yang ada di Lore seperti ini itu menyerupai menhir. Kenapa? Karena ada wajah, kadang digambarkan tidak punya tangan atau tangan, hanya batas pinggang, tidak pernah digambarkan dengan kaki. Iya. Kenapa? Nah, manusia digambarkan itu masih dalam apa ya? Taraf hidup, karena ada kehidupannya ada tingkatan. Waktu masih di kayangan, kemudian alam tengah, lahir ke dunia, alam bawah, dan kembali lagi nanti ke alam bawah. Ya bagaimana? Dan apa namanya? Menhir itu dianggap sebagai megalitik tua, batu tegak. Tapi ini menhir tapi ada, maksudnya diperhatikan bentuk wajah manusia dan selalu digambarkan tidak punya kaki. Kalaupun ada gambar motif manusia itu digambarkan di permukaan batu, bukan dalam bentuk
batu yang berdiri. Nah makanya istilah batu menhir khusus hanya untuk yang ada di Lorelindo. Di wilayah lain, di megalitik lain misalnya di Sumatera atau Jawa atau di Nusa Tenggara itu disebut patung megalitik. Jadi khusus Sulawesi Tengah kita gunakan istilah patung menhir. Ini kayaknya pusarnya besar sekali nih. Ya. Itu kenapa Pak? Nah, Ini saya gambarkan dulu. ya. Patung ini dua berpasangan. Ini perempuan, ini laki. Ya, kemungkinan seperti itu. Ini adalah penguburan, tapi bukan penguburan seperti Kalamba. Ini dolmen. Apa itu? Dolmen ini seperti meja batu altar. Oke. Ya, jadi fungsi dolmen ini salah satu jadi untuk penguburan. Jadi dolmen itu ada dua jenis. Memakai kaki. Ini sudah patah sebenarnya. Misalnya ini kan tiangnya, meja batunya begini dulu. Yang seperti di Swedia, Stonehenge di Inggris. Ya. Nah, kalau di Indonesia itu banyak di Bondowoso, di altar, kayak altar. di Sumba. Jadi ini pasti ada sesuatu di dalamnya yang dikuburkan. Makanya dolmen ini berfungsi sebagai dua, untuk penguburan dan dia sebagai altar. Nah, gambaran personifikasi yang dua patung menhir di depan ini adalah perwujudan dari Orang yang di sosok yang seperti itu. Makanya dalam budaya setelah prasejarah, dalam budaya Hindu ada namanya patung perwujudan, personifikasi. Misalnya seorang raja dia pemuja Wisnu, dia akan digambarkan seperti Wisnu kalau sudah meninggal. Atributnya Wisnu dia pakai. Nah, dasar dari pemikiran seperti itu adalah dari prasejarah seperti itu. Nah, buktinya tradisi megalitik yang masih berlangsung, kita jumpai sekarang itu upacara tarik batu itu masih ada di Sumba, NTT, dan pembuatan tahu-tahu. Kalau orang meninggal dibuatkan tahu-tahu itu di Toraja yang berdiri itu, itu paling gampang kita lihat ya. Ini yang lebih Paling tua ya. dari Kalau di Toraja pakai kayu dan pakai baju-baju. Kalau ini Iya. cuma batu aja. ya, makanya istilah patung menhir yang diperhatikan seperti manusia dalam bahasa Lore itu disebut watu tahu. Kalau atau ada juga istilah batu yang mempunyai wajah disebut watu molindo. Artinya Molindo apa? Batu yang mempunyai wajah. Yang sekarang Batu kita yang kenal punya mana wajah. watu molindo itu dari Indonesia, ayo kunjungi Sultan Negeri 1000 Megalit. Mari ke Sultan. Kunjungi, lindungi, lestarikan. Bahwa kalau perkataan orang banyak mengatakan bahwa orang-orang Lore yang hidup sekarang tidak ada hubungannya dengan megalitik, itu tidak masuk akal. Sudah pasti ada hubungannya. Karena banyak peneliti mengatakan bahwa megalitik ini secara gen tidak ada hubungannya orang Lore sekarang. Nah itu sudah terbantah. Bahkan penelitian DNA gen mengatakan bahwa ras dari tulang belulang yang ditemukan di Tadolako itu ras Mongoloid. Nah kita ini semua Mongoloid. Ya saya kira itu anunya. Orang-orang Lore mempunyai keterkaitan erat terhadap sejarah megalitik. Jadi kalau saya bisa tambahkan begini, saya sudah pernah memeriksa DNA saya dari 23andMe. Konon semua DNA semua seluruh dunia itu semua bersumber pada satu tempat di Afrika. Nah, jadi Ibu Hawa dengan Adam itu dari situ, begitu. dekat Kalahari. Iya, iya. Jadi semua DNA saya juga ada satu, dan saya juga ada DNA manusia purba. Kalau semakin banyak orang punya DNA manusia purba, bulunya semakin banyak. Ya berarti kalau kita punya bulu banyak itu semakin banyak purbanya. Ini banyak manusia purba. Terus dari DNA itu dia bisa mengetahui kita punya nenek moyang dari mana. Dan tahun berapa datang bermigrasi bisa dari DNA. Iya, yang paling terakhir itu kerangka yang ditemukan di Maros Pangkep, dari
apa namanya, kan kalau kita bagi itu 100% kan, 100% darah itu terbagi berapa populasi di tubuh kita. Nah ternyata kerangka itu berumur hampir 3.000 tahun, perempuan, dan dinamakan beste itu. Beste ya. Hampir 6% itu berdarah Rusia, Denisovan. Gitu ya? Ya, pertanyaannya dari mana nih? Kenapa bisa ada dari Rusia ke sini? DNA Rusia ada di kerangka manusia yang ada di Sulawesi. Nah pertanyaannya, apakah nenek moyang kita yang ke sana, ke Siberia? Atau nenek moyang Siberia yang kita punya sama ke bawah sampai ke sini? Begitu ya? Denisovan itu nama gua, ditemukan kerangka manusia purba di Rusia. Makanya disebut manusia Denisovan. Nah, menariknya seperti 6%. Nah, khusus untuk mongoloid itu sebenarnya adalah DNA daripada Genghis Khan. Ya. Dan itu tersebar sampai di mana-mana, Meksiko juga. Nah, bisa untuk kita lihat apakah di sini ada turunan mongoloidnya paling gampang. Kalau yang paling ini, ya paling nomor 2 di dalam giginya ada cekungangnya. Pada lubang. Nah, ini. Atau yang kedua bintik hitam yang di pantat itu terus lama-lama hilang gitu kayak itu. Iya, kalau lahir ada. Di sini ada enggak yang lahir gitu, situ? Hah? Tanda lahir gitu. Tanda lahir tapi lama-lama hilang. Itu di Meksiko, di Mayan ada, orang Tionghoa banyak yang punya gitu. Ada juga ini garis. Garis juga ada gitu. Antara dia banyak terus sedikit, kalau ada garis itu pasti. Oh begitu mongoloid ya. Kalau Thailand sini ada hubungannya tidak? Ada lahir itu Thailand tua. Oke, kita lagi. Tempat mengambil tanah yang dibuat belanga dari tanah liat itu. Seperti contoh di bawah sini kan ada rawa itu bekas tempat mengambil tanah. Jadi itu yang disebut Pokekea. Ya. Jadi mungkin saya tambahkan cerita rakyat tentang patung yang di sebelah sana yang ada patung yang hitam. Kalau kita ke sana boleh? Oke. Ya. Atau 270 benda cagar budaya atau batu yang ada di sini, hanya ini yang beda. Dia bentuknya, mukanya beda, bentuk warnanya beda, batunya pun beda. Ada cerita rakyat yang mengartikan tentang patung ini bahwa dia ini adalah bukan masyarakat asli yang tinggal di tempat ini. Dia ini digambarkan sebagai pendatang. Yang pendatang, ceritanya patung ini adalah satu keluarga dengan yang di depan sana. Patung yang ini. Ini istrinya yang di depan sana dengan anaknya. Sebenarnya matanya ini buah dadahnya ya. Iya. Yang seharusnya dia ini tempatnya di sana satu keluarga. Tetapi karena ini datang di sini, datang selingkuhi istrinya ini ya. Dia datang selingkuhi istrinya ini, istri yang sana, makanya ini tuh terpisah. Ini dia arti dari terbaring ini dia meninggal dihukum atau dirajam dengan hukum adat yang berlaku. Sehingga dia ini yang meratapi ini. Sana pisah. Gitu. Ya ini dia bukan penduduk asli di sini. Hanya dari Afrika bagaimana? Ya kurang lebih seperti itu. Karena tadi dikatakan tadi patung perwujudan. Ya bentuk aslinya mungkin warna kulitnya pun. Ya ini warna kulitnya ya sudah pasti dia hitam. Karena juga Besua Love Story ya. Ya betul Pak. Dan dari Papua. Oke. Ada satu mungkin yang apa ya kalau dari sisi apa namanya temuan, jangan kita abaikan temuan permukaan atau bawah tanah itu dari tanah liat seperti ini gerabah. Kalau kita perhatikan ini gerabah berhias. Ada hiasannya. Betul, ada ukirannya. Jadi makanya Pokekea ini dari berbagai macam generasi sudah menghuni di tempat ini. Temuan yang termudah kami temukan itu di salah satu kalamba ini itu digunakan 700 tahun yang lalu masih digunakan. Nah, tapi angka yang tertua aktivitas pertanian sekitar 200 meter dari sini rawa-rawa itu kita pernah ambil sampelnya kirim ke Jerman, itu angkanya hampir 8.000 tahun yang lalu. 8.000 tahun lalu berarti 6.000 tahun. 6.000 tahun sebelum Masehi. Sebelum Kristus. Lebih tua dari Mesir. Lebih tua dari piramid. Nah, jadi ini yang sekarang menjadi tugas dari para peneliti, mencari bukti fisik. Apakah itu betul 6.000 tahun sebelum Kristus? Karena ada angka 8.000 pertaniannya, polennya. Ada temuannya yang baru sekitar hampir 4.000. Berarti kurang lebih ada jeda
sekitar 3.000 tahun lebih. Ini kita cari. Jadi kita mau cari sekarang temuan yang berangka tahun 5, 6.000 dan 7.000. Kalau itu kita temukan, kita bisa bilang digunakan dari 8.000 tahun yang lalu sampai dengan 700 tahun yang lalu. Wow. Pada masa lalu itu ini dulang ini tempat sesajian. Iya. Ya. Oke. Misalnya ada makanan, ada sirip pinang. Ada makanan, ada sirip pinang. Ya. Terus Untuk dipersembahkan ke leluhur. leluhur. Iya. Ya. Untuk sesambahan itu dilaksanakan pada saat mau melakukan pengolahan di sawah maupun di kebun. Ya. Jadi untuk panen. Untuk panen. Iya. Ya. Terus Tionghoa namanya tutikung, tuan tanah. ya. Ya. Nah, ini mereka persembahkan kepada siapa? Kepada Ada ya, namanya enggak? kepada Lamoa. Lamoa. Apa siapa itu Lamoa? Lamoa itu dipercaya bahwa Lamoa itu dulu kan belum ada agama seperti Betul, saya ngerti. Ya. Ya, anime ya. Ya. Dewa apa? Dewa bumi, dewa kesuburan, dewa apa? Dewa Bumi. Dewa bumi. Dewa Bumi dengan Dewa Kesuburan sudah ganda dia kalau di sini. Kalau di Jawa Dewi Sri. Ya. Dewi Sri. Kalau Dewa tanah. kalau di di Peru Pachamama, namanya Pachamama. Simbolnya wanita dengan susunya yang panjang gitu. Ya. Di sini begitu juga ada patungnya. Ada patung sini Pak, namanya patung buangke. Ya. Nah itu memang dia dari matanya dia berbentuk biji padi. Biji padi. Nah, dan kemudian dia punya aksesoris yang lengkap. Itu namanya patung buangke. Artinya itu adalah patung atau Dewi Kesuburan. Betul, Kesuburan. sama ya Dewi Ya. Kesuburan. Ya. Oh. Jadi seperti itu Pak. Kalau zaman dulu mereka Dewi Kesuburan. Antar ke tempat geometris itu, Siap. matematika. Pak, saya mau tanya boleh? Oh, boleh. Kan kemarin kita sudah lihat ini banyak batu-batu. Maksud saya dalam artian apakah ini terbawa mungkin karena efek larva atau apa, pergeseran tanah, atau memang ketika ditemukan memang sudah di atas seperti ini, atau karena memang ada galian? Jadi begini. Ya betul, bagus sekali pertanyaannya. Jadi situs di Lorelindo ini itu banyak fungsinya. Pertama, ada situs untuk pemukiman. Ya, Situs pemukiman. pemukiman, berarti kampung ya. Ini situs apa? Eh, Oh, ada berapa macam? yang kedua situs penguburan. Oke. Yang ketiga pemujaan. Ah. Ya, situs pemukiman tadi settlement itu besar kecilnya, oke? Kemudian ada namanya situs industri, site industri, tempat pembuatan temuan-temuan seperti ini. Nah, di Gunung Sebelah Barat sana, Towera ya, situs Towera dan Hadoa, kita temukan bongkahan batu-batu besar ini yang ada jejak pembuatan kalamba, baik kalamba yang sudah jadi tapi belum mempunyai lubang, dan bahkan ada yang masih dalam bentuk persegi tapi sudah ada pahatan. Home industrinya. Iya, patung belum jadi, dolmen yang belum jadi, seperti itu. Nah, jadi kalaupun ada pertanyaan di mana mereka mendapatkan Batu. granit ini, Iya. ya tidak jauh dari wilayah Behoa ini. Jadi diukir terus dibawa ke sini. Kenapa dibawa ke sini ya? Berarti tempat ini ada something important sampai di sini ya. Kita ada di kurang lebih di tengah lembah Behoa. Coba perhatikan kita sekeliling. Ini namanya apa? Lembah Behoa. Behoa. Nah, nanti Pak Amin atau Pak Nardi jelaskan apa itu Behoa. Yang jelas posisi kita sekarang di center. Coba lihat. Pusat. Ya, dikelilingi gunung. Ya, center. Jadi situs ini memiliki nilai sakral yang sangat tinggi. Kalau situs pemukiman dia semi sakral. Kalau situs industri dia profan karena dia memang untuk produksi. Ya. Jadi kalau nilai-nilai itu ada yang sakral yang sangat dikeramatkan, ada yang semi sakral, ada yang profan. Profan itu berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Ya. Terima kasih. Ya. Kalau saya ya, menurut saya kalau pemukiman itu biasanya tidak jauh dari air. Jadi either sungai, laut. Jadi tapi kalau yang
orang meninggal kan tidak perlu dekat-dekat sungai. Iya. Jadi dimanapun bisa, tapi lokasinya tentu ada sakral. Seperti mungkin bagi orang Tionghoa, kuburan orang tua akan menentukan akan anak cucunya punya kemakmuran. Betul ya Pak Wi ya? Kira-kira kayak begitu ya? Hinsui-nya ya. Nah kalau orang-orang, saya pikir untuk mungkin yang pemukiman paling pasti tidak jauh-jauh dari sungai. Atau dari sumur, atau danau, atau laut. Biasanya begitu ya. Oke? Ya. Kalau kita mohon dulu antar ke tempat geometris itu. Siap. Matematika. Pak, saya mau tanya boleh? Ditutup dengan penampilan tari adat daerah Sulawesi Tengah. Konomi tokun komila.